Bos, kasih yang kuda laut Inggris. Satu lagi, pahlawan Tiongkok. 12. Ini edisi lama. Yang edisi terbaru mana? Nggak ada. Apa maksudmu nggak ada? Kamu tukang loak apa? Jualan barang kadaluarsa. Hah? Lu bilang apa? Gue bilang apa? Gue ini kakak besar dari Gunung Siang. Kenal nggak? Udahlah. Lu kayak udang kecil. Coba ulangi lagi. Udahlah. Sudah selesai main-mainnya. Naik mobil. Kalau gue lihat lu jual pahlawan Tiongkok kadaluarsa lagi, gue hancurin lapak lu. Jangan anggap gue bercanda. Datang. Jalan. Kak Chao, hari ini mau ajak gue main kemana? Nanti juga tahu. Pertama kali bantu kerjaan Kak Jun, rasanya kayak numpang gertak ya. Apa katamu? Apa katamu? Bocah, ulangi lagi. Gue salah ngomong. Maksud gue, Kak Jun itu orang penting. Kita bantu dia kerja. Kita juga jadi kayak orang penting. Kak Jun paling benci orang banyak omong. Diam itu emas. Bisa nggak kamu diam? Itu lagunya Leslie Cheung. Baru datang sekarang. Macet, hari pertama keluar dunia hitamnya. Ini bisa bunuh saudara. Tahu nggak? Maaf, Kak Jun. Setengah jam yang lalu, ada yang lihat lu keluar dari hotel. Lu bakal celaka karena perempuan. Orang yang mau kita urus malam ini adalah Hei Niu. Wah, mantap banget. Si hitam brengsek ini bunuh saudara dan goda istri orang. Udah lama harus diselesaikan. Sekarang dia lagi nonton bioskop. Di dalam bioskop ada belasan anak buahnya. Anak buah yang lain ada di tempat mahjong. Di depan bioskop ada mobil polisi parkir. Wah, enak banget. Tinggal 10 menit lagi pulang. Pak Duan, tenang saja. Cepetan. Nggak ada tempat parkir lagi. Lu ngaco apa sih? Sinting. Diam yang benar. Apa? Siapa yang sinting? Ngasa lagi? Gewe gebukin lu. Mau gebukin siapa? Gebukin lu. Mau mati ya? Dari sini ke bioskop, butuh 6 menit. Gacao udah coba berkali-kali. Sekarang samain jam. Jam yang dikasih bokap lu mana? Barang lu yang jelek ini belum diambil. Acao. Dia siapa? Dari Cisishan, anak buahnya Alun. Kemampuannya lumayan. Kak Jun, halo. Sangat terhormat bisa bekerja untukmu. Namaku Daxia. Daxia yang besar, udangnya Rong Siang. Mohon bimbingannya. Aku anggap kau idolaku. Kamu balik dulu. Kita duluan yang diserang diam-diam. Apa? Kak Jun ditusuk, bangsat. Ada yang nyerang diam-diam. Sialan lu. Siapa? Siapa yang berani nyerang diam-diam? Maaf, Bang. Mungkin kita dikibulin. Minggir sana. Ini peta bioskop. Ada 4 pintu keluar. Xiao Erdi, kunci semua pintu keluar. Yang lain, jaga aku. Siap. Hei Niu, aku yang urus dia sendiri. Pengecut, bawa senjata, bawa tongkat aja kali. Aku pernah nembak di Shenzhen. Polisi sana bilang aku jago nembak. Jagoan apa? Bego, cepat jaga pintu. Ini peta bioskop, ada 4 pintu keluar. Kamu nggak bakal kuat.
Pinter dikit dong. Kak Jun, jangan buru-buru. Aku akui. Lajiao malam ini nggak bakal dateng. Kemarin malam kalian bertengkar keras. Aku tahu, setiap mau kerja, kamu selalu pengen ketemu dia. Kalau dia ada, semuanya jadi lancar. Terakhir kali dia pergi, kau langsung kena jebakan. Hampir saja kau mati. Pokoknya aku nggak bisa lihat dia. Kayaknya aku nggak yakin. Tapi, kalau malam ini kau nggak bunuh Black Bull, kesempatanmu habis. Ayo. Da Kiao. Kasih aku semenit. Aku nggak izin kau sentuh aku. Kalau aku lihat kau sama cewek lain di kasurku, aku nggak akan pernah maafin kau. Tapi aku tahu malam ini ada urusan besar. Nggak lihat dia, hatiku nggak tenang. Tunggu aku balik. Jam 1:15. Sukses atau gagal, harus balik ke titik kumpul. Siap. Sentuh aja. Aku bakal kencing di celana, bunuh aku. Kalau gitu, aku tembak kau. Jangan balik badan, taruh pistolnya. Di bawah, tangan di kepala. Kau berani main belakang. Dasar bajingan, memang pantas kau mati. Sobat, di kantongku ada 500.000 cash. Kalau kau lepaskan aku, semuanya buat kau. Kau anggap aku orang macam apa? 500.000 di kantong mana? Jangan. Kau lempar pistolnya dulu ke sini.
Selesai. Mantap, mantap. Kali ini pasti bisa kalahin si bos. Rencana besar berhasil. Siapa? Aku. Kak Jun, Kak Jun. Aku udah habisin Black Bull. Aku yang tembak mati sendiri. Mainnya keren banget. Pistol palsu ditukar sama yang asli. Hati-hati. Lari. Dasar bocah. Kena 3 peluru di perut, tapi belum mati. Ingat, kalau nembak orang, tembak jantungnya, jangan perutnya. Tembak perut nggak cepat mati. Cepat. Kak Jun, jangan pedulin aku. Kau lari dulu. Apa aku kayak orang yang ninggalin teman? Nggak sih. Tapi jujur aja. Kalau kau tinggalkan aku akan membencimu. Tuan Hakim, mohon lindungi Ah Jun. Kalau memang harus ada yang celaka, biarlah aku yang kena. Ada apa? Angkat dia ke atas. Lukanya dalam. Cepat bawa dia ke tempat Om Kucing. Di tempat Om Kucing tidak bisa transfusi darah. Terus gimana? Ke rumah sakit. Kau gila. Baru saja bunuh orang. Sekarang langsung ke rumah sakit. Mau masuk penjara. Masa aku lihat saudara mati? Gak apa-apa. Ke Om Kucing saja sudah cukup. Aku masih harus perkenalkan kau ke kakakku. Kau tidak boleh mati. Lain kali aku tidak akan pukul perut orang lagi. Cepetan. Hati-hati. Kamu tidak perlu pergi sendiri. Aku nyetir lebih cepat. Kamu selalu begitu. Hanya memikirkan orang lain. Tidak peduli diri sendiri. Kalau aku hanya memikirkan diriku sendiri, kau juga tidak akan menyukaiku. Aku lebih rela ditusuk 2 kali daripada disuntik. Jangan bilang ke teman-teman. Aku ini malu-maluin. Ceritakan lebih banyak tentang dirimu. Namaku Udang. Udang seperti lobster. Aku punya anak perempuan namanya Kecil, umurnya 4 tahun. Istriku brengsek. Kalau mengandalkan dia, semuanya hancur. Jaga nyawamu, pasti akan sukses. Sukses, sudah dari dulu. Aku sudah tahu, istriku itu seksi. Ada perawat, temanku kena tembak. Ada apa? Temanku kena tembak. Cepat panggil dokter. Tunjukkan KTP-nya. KTP MU mana? Hilang sudah sebulan. Tanpa KTP, rumah sakit kami tidak menerima. Panggil dokter dulu dong. Bagaimana bisa kena tembak? Kami sedang jalan-jalan. Tiba-tiba dengar suara tembakan. Lalu dia terjatuh. Sial banget ya. Dia berdarah. Bisa nggak kita hentikan dulu pendarahannya? Aku mau tanya dulu sampai jelas. Tanya dia. Kalau dia mati, kau yang tanggung jawab. Pak. Kamu yakin itu Tang Jun? 2 tahun terakhir dia begitu mencolok di biro pembunuhan. Dibakar jadi abu pun aku bakal kenal. Jangan sok jagoan deh. Pak. Bapak Tang Jun. Kami dari tim kasus berat. Saya Marga Bei. Boleh tanya, ada apa? Ada satu kasus. Ingin mengajak Bapak kembali ke tim kasus berat untuk berbincang. Kamu mengajakku kembali untuk membantu penyelidikan. Atau mau menangkap kami? Apa bedanya? Bedanya besar. Junge, kalau kau tidak mau pergi, tidak ada yang bisa memaksamu. Kalian brengsek ini mau memberontak ya? Orangku lebih banyak dari kamu. Jangan main-main. Sialan. Awas aku sita senjatamu. Mau ribut lebih besar. Semuanya tenang. Kami datang hari ini hanya ingin mengajak Bapak Tang kembali untuk membantu penyelidikan. Bukan ingin menangkapnya. Nah, itu baru kata-kata manusia. Buat janji saja. Nanti kalau Junge kami ada waktu, dia akan datang ke tim kasus kalian. Kapan? Besok sore jam 3.
Aku sendiri yang naik. Tuan Kepala Inspektur, Anda memang tidak pernah punya kesan baik pada komunitas kami. Barusan mereka tidak sopan, aku mewakili mereka minta maaf. Sampai jumpa besok, Junge. Kau harus hati-hati. Polisi tidak bisa diandalkan. Hati-hati mereka main licik. Lajiao mana? Dia pergi. Kayaknya balik ke karaoke. Kamu jaga Daxia, oke? Yuehua itu restoran besar. Gadis-gadis di dalamnya bagaikan mutiara teh. Bro, kenapa hari ini kamu terlihat sangat gembira? Minum segitu banyaknya. Kamu juga minum sampai matamu merah. Apa? Mana Ah Jun? Pacarmu mana? Jangan sebut dia. Aku ganti mic MU ya. Dengar dulu, dengar aku. Ah Jun itu orangnya baik. Di dunia jalanan, jarang ada yang sebaik dia. Kalian berdua ribut apa sih? Jangan terus-terusan nyebut dia dong. Ah Jun itu adik baikku. Cewek itu, malam itu, entah bagaimana bisa naik ke atas. Ah Jun, dia mabuk berat. Tapi aku jamin, dia nggak ngapa-ngapain. Mana ada kucing yang nggak suka ikan? Lupakan dia, aku minum sama kamu. Setuju, aku juga demi kebaikan Ah Jun. Aku yang bawa dia keluar. Sekarang di Kowon Hong Kong. Siapa yang nggak kenal Jungor? Tapi kalau dia hebat, aku juga dapat muka. Ah Jun juga sangat menghormatimu. Jangan kira aku harus bergantung padanya. Kakiku juga lumayan. Sini, aku tunjukkan. Aku tahu. Coba sentuh. Sini, bro. Ada apa? Kamu manajer cantik yang terkenal di sini. Aku manajer tempat ini. Ada masalah? Kita bicara di luar. Buka kamar, kita ngobrol pelan-pelan. Kalian brengsek, mau cari mati? Tahu nggak siapa aku? Koko. Kalian mau pura-pura jadi bos? Siapa? Kalian sampah. Hentikan. Kau pikir aku takut karena kau ancam dia? Bunuh saja. Lagian aku nggak kenal dia. Jangan kira aku nggak berani. Kalau mau berantem, cepat. Siapa? Jungor, kalian anak-anak, nekat sekali ya. Berani buat keributan di tempatku, menghancurkan lapak. Kami salah, biarkan kami pergi. Yang satu ini kakakku, yang satu lagi istriku. Masa aku bisa membiarkanmu pergi? Kak Jun. Bukannya orang besar harus membela orang kecil. Hajar. Kamu pukul pantatku. Cepat minggir. Kak Wei, cepat minggir. Kalian anjing-anjing. Kamu mabuk, meremehkanku. Kak Wei, dengarkan aku. Kamu kurangin minumnya, latih tubuhmu. Nanti cepat kembali seperti dulu. Ah Jun, aku tahu batasku. Aku sudah tamat. Bahkan preman kecil kayak mereka pun meremehkanku. Cuma kenal Kak Jun. Siapa yang kenal Kak Wei? Tadi, meskipun kamu nggak bawa senjata, dia tetap akan takut padamu. Aku paham diriku. Kak Wei, aku bilang, bantu Kak Wei pulang. Begini. Ah Jun, dengarkan satu kalimatku, cuma satu. Lajiao adalah wanita yang paling cocok untukmu. Dari semua yang pernah aku lihat, kamu harus baik-baik padanya. Kalau terlewat, seumur hidup nggak akan ketemu lagi. Jaga baik-baik dia. Ayo sini, ayo. Lajiao. Menahan orangku percuma. Kamu nggak bisa menahan hatiku. Kamu masih nggak percaya aku. Kalau kali ini aku percaya kamu lagi, terus gimana? Kamu itu seorang bos. Nanti kamu tetap akan mabuk. Tetap akan gak sadar. Tetap akan ada banyak cewek yang mau sama kamu. Aku gak mungkin larang kamu keluar. Kasih aku waktu 2 tahun. Biar aku urus semuanya dulu. 2 tahun. Setelah 2 tahun, kau akan punya lebih banyak anak buah. Lebih banyak wilayah. Lebih banyak urusan. Dan aku
Aku adalah istri bos. Harus lebih murah hati, lebih tahu cara bersikap. Kecuali kau ikut aku ke Kanada, bisakah kau tenang sedikit? Aku sudah sangat tenang. Kuharap kau bisa setenang aku. Pikirkan baik-baik apa yang mau kau lakukan, baru temui aku lagi. Merokok terus-terusan, tidak takut kena kanker paru-paru. Orang sepertiku, suatu hari jika sial, meski tanpa kanker pun bisa mati. 2 tahun ini, nama Tang Jun Mu terkenal sekali di dunia hitam dan putih. Tidak takut terlalu menonjol jadi sasaran. Inspektur Bei, kalau mau bicara, langsung saja. Aku mencarimu bukan untuk bicara soal Black Bull. Tentu, dari sisi tugas, aku pasti akan menyelidikinya. Tapi secara pribadi, aku dan semua kawan di luar sana sama-sama bertepuk tangan. Orang yang membunuhnya, itu benar-benar membasmi sampah masyarakat. Bicara urusan utama saja. Kau memanggilku kali ini, sebenarnya untuk apa? Lihat sendiri. Maaf, bahasa Inggrisku tidak bagus. Ini intelijen FBI Amerika. Mereka menyelidiki kasus ini sudah 2 tahun. Menunjukkan kau adalah otak sindikat yang menyelundupkan narkoba dari Hong Kong ke Amerika. Inspektur Bei, kau menjebak aku menjebakmu. Kalau aku mau menjebakmu, aku tidak akan mengajakmu ke sini. Kami juga tidak ingin keadaan kacau di wilayahmu. Kau yang berkuasa, kami juga lebih mudah bekerja. Kalau diganti orang yang tidak berperi kemanusiaan, akan membuat keadaan jadi kacau balau. Kau harus tahu, kalau FBI sudah membuntutimu, kau tidak akan punya tempat berlindung di seluruh dunia. Semua yang berkecimpung di dunia ini tahu aku Tang Jun. Saya tidak akan pernah jual narkoba. Kalau ini benar, lebih baik kau selidiki siapa yang menggunakan namamu untuk berbuat onar di luar. Aku tidak bercanda denganmu. Kalau kau tertangkap, kau tidak akan bisa bangkit lagi seumur hidup. Maaf, kalau tidak ada urusan, aku pergi. Tuan Tang, aku tahu kalian menganggap polisi itu semua babi. Secara pribadi, aku tidak peduli. Tapi kali ini, siapa tahu siapa yang jadi babi. Cukup sampai di sini. Hati-hati saja sendiri. Lawang, kamu dengarkan. Aku tahu kamu bajingan. Tapi kamu tidak perlu segiat itu menyebarkannya. Suster, kalian salah tempat. Ibu tua ini harusnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Suster, kalian salah alamat. Jangan banyak cakap denganku. Kamu sama si ibu tua Wang ini. Sudah, jangan jadi bajingan tua. Nanti kalau istriku antar sup untukku, aku kasih sedikit untukmu. Gimana, bajingan? Bajingan. Siapa sih sebenarnya yang bajingan? Iya kan? Aku ledakin kamu. Kamu numpang di wilayah si udang besar ini. Mau pergi seenaknya, mau mati. Berani juga kamu makiku. Kubakar seluruh keluargamu. Kalian berani ya? Jangan ada yang pergi. Sekarang aku cari bala bantuan. Hajar dia. Aku hajar kamu. Katanya mau datang, tapi tidak datang-datang. Sampai aku diganggu bajingan-bajingan ini. Udang. Anakku sayang. Tanganmu kenapa? Kok banyak sekali luka, seperti di lapangan pertandingan saja. Mau membunuh orang dengan panasnya, mantan istri. Kerah bajunya terbuka sampai perut masih bilang panas. Supnya mana? Aku tidak sempat masak sup. Minum ini saja, banyak vitamin C-nya. Tahu kok kamu sudah besar. Mirip. Kamu bawa sirip ikan. Kalau begitu makan di luar saja. Siapa suruh bawa ikan? Bawa sarang burung walet tidak? Bajingan? Kenapa anak perempuan dipukul seperti itu lagi? Dia nakal. Ya sudah pasti kupukul. Kalau tidak, kamu saja yang ajar. Dia kan anak kandungmu sendiri.
Anak sialan, katakan. Kamu nakal kan? Pantas dipukulkan. Karena aku nakal, Mama. Karena aku nakal, Mama. Sudah, baiklah. Jangan nangis lagi, jangan nangis. Kalau kamu nurut, nggak bakal ada masalah lagi. Dacia, di rumah emang nggak ada uang. Ya, aku cuma punya bulu. Mau nggak? Baiklah, gimana caramu bisa hidup di jalanan? Cedera aja nggak ada uang buat keluarga. Bosmu ngapain aja sih? Jangan asal jeplak omongan soal Dadan. Dia itu idolaku. Dacia. Kak Jun, Kak Chow, gimana? Udah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Main bola aja bisa. Ada kerjaan buat aku nih. Aku bisa langsung keluar dari rumah sakit. Sembuh dulu. Kerjaan masih banyak kok. Makasih Kak Jun. Ini istriku. Dacia, ini dari Kak Jun buat kamu. Cepetan ambil. Makasih Kak Jun. Kok enak aja sih? Makasih Kak Chow. Dacia, di rumah beneran nggak ada uang. Kamu ngapain? Pinjam dulu. Ambil aja. Pinjam. Nggak usah. Kak Jun, kami punya. Nggak usah sungkan. Makasih, Kak Jun. Katanya nggak ada uang. Dapat HP dari mana? Apaan? Apa ini? Ya gitu aja. Anak-anak emang gitu. Kata dokter, daya tahanku kuat banget. Dacia, aku mau pergi dulu. Kamu dapat HP dari mana? Pinjam teman. Kak Jun, aku pergi dulu. Dadah. Istri kamu tipe yang suka berantem. Kamu beruntung banget. Sayangnya dia nggak suka berantem sama aku. Bangsat, dasar bangsat. Bangsat, dasar bangsat. Kapan ada orang kulit hitam di rumah? Si bangsat mana? Dacia, Dacia tunggu dulu. Ada apa? Lisa, syukurlah kamu udah pulang. Istri kamu itu, dia bukan manusia. Aku yang udah tua aja nggak tahan lihatnya. Jelasin lebih detail. Kamu sendiri aja naik ke rooftop lihat. Itu bukan manusia namanya. Ayah. Jangan takut, ayah akan selamatkan kamu. Dasar anak kurang ajar. Sudah, jangan takut, ayah ada di sini. Ibumu mana? Xiaomi pintar ya. Xiaomi sudah makan belum? Ibu, aku nggak punya uang buat makan. Ayah ajak kamu makannya. Mau nggak? Mau. Xiaomi pintar, sini. Ini ada kaki babi, makan yang banyak ya. Ada sayur juga. Sayurnya enak loh. Ada lagi, ada pangsit. Ini, pangsitnya. Cukup, ayah. Bos, tolong jagain anakku ya. Ayah ada urusan. Sebentar lagi balik. Ayah mau ninggalin aku. Pintar, nak. Pintar. Ayah bukan gak mau kamu. Ayah cuma ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Kamu kasih tahu ayah, di rumah ada orang kulit hitam gak? Bos, 2 mangkok sup panas. Hati-hati panas. Kamu takut apa? Memangnya hebat apa? Kamu takut apa? Nanti aku kasih tahu. Kamu takut berapa harganya? Aku yang bayar. Sudahlah, ayo, siap. Dakiang. Bajingan, kau selingkuh. Dasar sapi bau. Ternyata kau bikin aku kira ada orang kulit hitam di rumah.
Nyaris bikin aku mati kaget. Kau nggak bisa puasin istrimu. Urusanku apa? Mau nggak ku belikan kamu tanduk harimau buat obat kuat? Sudahlah, kita kan teman. Aku kasih kamu 100.000. Istriku kembalikan. Cukup. Kalau gitu aku malah untung. Tolong. Capek ya? Bagus. Adik kecil pintar ya. Aku ajak makan es krim. Makan es krim. Xiaomi pintar, ayo makan es krim. Ayah, kamu masih harus mengeluarkan darah. Tidak apa-apa, darah itu akan mengering setelah mengalir. Pahlawan Su, membawa putrimu untuk berpura-pura kasihannya. Terakhir kali aku sudah bilang padamu, jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Kali ini kau bahkan membunuh. Aku tidak bisa membantumu lagi. Istriku dibunuh oleh bajingan itu. Aku hanya membela diri saat mendorongnya jatuh. Sekarang orang itu setengah mati. Kau bisa bilang apa saja. Polisi brengsek, jangan coba-coba menipu. Pahlawan. Kak Jun. Apakah ini dia? Ya. Kalian mau apa? Kami ingin menebus pahlawan Su. Kau kira ini kasino mewah? Bebas membawa siapa saja keluar sesuka hati. Dia melakukan pembunuhan. Hukum Hong Kong, sebelum dia diadili. Siapapun tidak bersalah. Pengadilan yang harus membuktikan kesalahannya. Siapa kau ini? Huang Dawen. Barrister Queens. Melihat penampilanmu, kurasa kau tidak mengerti bahasa Inggris. Percuma dijelaskan. Kenapa sekujur tubuhmu penuh darah? Mereka memukulmu. Ayo kita periksa lukamu. Mereka tidak memukulku. Mereka memaksaku dengan kata-kata dan perbuatan. Jangan asal bicara, itu tidak benar. Dia bebas mengatakan apapun, termasuk mencaci maki. Kau bisa gunakan sebagai bukti di pengadilan, tapi kau tidak bisa melarangnya berbicara. Opsir, Hong Kong memiliki hukum hak asasi manusia. Ayo, kita periksa lukamu. Kau jangan main-main lagi. Kau bilang berhenti main, ya berhenti. Kau yang memilih ingin bermain dengan kami. Pahlawan, mulai sekarang, jangan ucapkan sepatah kata pun. Tetap diam. Sudah makan, coba makan. Sup sirip hiu dengan nasi saja. Ini. Pergi. Teleponmu akan segera tiba. Maaf, teleponnya rusak. Gak apa-apa. Tadi Abang Jun yang traktir makan. Aku pesan sayap ayam tambah. Awalnya mau buat istriku. Sini, kamu makan dulu aja. Ada 3 abalon lagi. Pak polisi, ini kue tiaw goreng kering pesananmu. Kering banget, gimana mau makan? Kamu makan sendiri aja. Udang, tenang aja,
Pengacara Wong pasti bisa menangkan kasus ini buat kamu. Bang Jun, aku beneran gak bunuh istriku. Aku percaya. Ada satu hal yang mau aku minta. Udang, bisa gak kamu jagain beberapa hari? Sakit, Udang. Mulai sekarang gak ada yang berani pukul kamu lagi. Tante sayang kamu. Oke, udah mandi. Sekarang tidur ya. Kamu kenapa? Aku mimisan. Kamu lagi panas dalam. Aku Mengbo. Lihat orang pakai celana pendek aja langsung mimisan. Banyak bacot. Sini. Jangan gitu. Ada anak kecil. Aku mau tidur. Tante, aku juga mau tidur. Aku cuma setuju jagain Udang. Gak setuju jagain kamu. Tante, terima aku dong. Kasihan banget aku. Gak ada yang mau. Jangan lebay. Malu-maluin aja kamu. Aku memang gak punya malu. Ngapain kamu peluk aku? Aku masih harus marah sama kamu. Aku bikin anak cabai rawit, yuk, sama kamu. Yang mulia, saya tidak ada pertanyaan lagi. Saat Sudaksya pulang ke rumah hari itu, dia melihat kamu dan istrinya di dalam rumahnya, sedang melakukan apa? Sedang bersyair dan berbalas pantun. Oh, menang, lalu berbalas. Menang itu berbalas pantun. Kamu gak ngerti bahasa Mandarin. Malam itu setelah kamu selesai menang dan berbalas, Sudaksya kebetulan masuk. Dia memerasmu 100.000. Kamu tidak mau. Lalu, dia menyiram matamu dengan air panas. Lalu membunuh Su Zeng Bibo. Lalu mendorongmu jatuh dari lantai. Benar, ya? Betul. Kamu terlihat cukup besar juga ya. Tidak akan mudah mendorongmu jatuh, kan? Saat itu mataku terluka karena air mendidih. Aku tidak bisa melihat apa-apa, jadi aku dikhianati olehnya. Oh, jadi dia yang mendorongmu jatuh dari lantai. Lalu kemudian, membunuh Su Zeng Bibo. Kemudian turun dan menyiram matamu dengan air mendidih. Benar begitu, bukan? Dia pertama menyiram mataku dengan air mendidih, lalu membunuh istrinya, setelah itu mendorongku jatuh dari lantai. Oh, ternyata urutannya seperti itu. Tapi dia menyiram matamu dengan air mendidih. Lalu kamu tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa kamu bilang melihat dengan mata kepala sendiri? Dia membunuh Su Zeng Bibo. Kamu hanya perlu menjawab. Apakah kamu melihat dengan mata kepala sendiri dia membunuh Su Zeng Bibo? Ada atau tidak? Tidak. Lalu bagaimana kamu tahu dia membunuh Su Zeng Bibo? Kemudian CID yang memberitahuku, orang lain yang memberitahumu. Lalu bagaimana kamu bisa bilang itu? Kamu sendiri yang melihat dengan mata kepala sendiri. Anak baik, jangan menangis, sini, ayah. Tenang. Gadis ini milik siapa? Dia putri Sudaksya. Dia sudah kehilangan ibunya. Satu-satunya keluarga yang tersisa sekarang adalah ayahnya. Ini tidak relevan dengan kasus ini. Sangat relevan. Yang mulia, berdasarkan laporan pemeriksaan luka, gadis kecil ini selama ayahnya dirawat di rumah sakit, berkali-kali dipukuli dengan kejam. Seluruh tubuhnya penuh luka. Berdasarkan bukti yang kami miliki, saksi Dong Biao ini sering keluar masuk rumah Su. Dengan kata lain, artinya Dong Biao dan Su Zeng Bibo sangat dicurigai melakukan kekerasan pada anak.
Kekerasan pada anak adalah psikologi yang tidak normal. Apakah kesaksian dari seseorang dengan psikologi tidak normal bisa dipercaya? Silakan para juri pertimbangkan sendiri. Setelah musyawarah juri, pengadilan sekarang memutuskan terdakwa Sudaksia untuk tuduhan pertama, pembunuhan, tidak terbukti bersalah. Tuntutan kedua, pedagang, terbukti bersalah. Dihukum penjara 18 bulan, masa percobaan 2 tahun. Sidang ditutup. Kamu bilang aku nggak perlu masuk penjara. Beneran nih? Dasar pengacara bajingan. Barusan kamu main-main sama aku. Aku bukan pengacara biasa. Aku advokat. Kayaknya kamu nggak tahu siapa aku. Aku tahu kamu orang yang nggak waras. Dasar keparat, mau digebukin ya? Siapa yang mau digebukin? Orang macam kamu ini, namanya suku lemah, binatang Ethiopia. Kamu anggap aku orang kecil. Aku masuk perkumpulan ini dari kecil. Pangkatku lebih tinggi dari Tong Chun. Dia aja manggil aku paman. Walaupun aku jarang turun tangan. Tapi urusan perkumpulan pasti aku bantu. Mau mecilin aku? Mending kamu coba deketin Ling Qingxia atau Ma Giechung. Lebih gampang. Aku nggak lihat apa-apa. Tolong jauhin kalau mau berantang. Kalau mobilnya baret, pulangnya bakal repot. Oke, ngerti. Makan sendiri aja, gantian yang bawah. Dengar-dengar dari Achun, kamu jago banget. Perkumpulan kita nambah orang berani lagi. Ayo, ayo, kita bersulang. Wah, nggak berani, nggak berani. Kak Wai, aku dengar banyak kabar belakangan ini. Adiknya Black Bull buat balas dendam, udah sewa Wan Mosui di wilayah sendiri juga takut. Jangan bercanda, bukan? Lagi rame-ramenya, aku kasih kamu nyali. Ayo, minum lagi. Ayo, minum. Pelayan lagi ke toilet. Aku aja yang ambil, biar aku. Aku ikut Kak Wai lebih dari 10 tahun. Urusan kayak gini aku paling ahli. Silakan pakai handuk. Kok belum pernah lihat kamu? Aku baru dateng. Bikin aku ketakutan setengah mati. Berani taruh senjatanya, kita duel 1 lawan 1. Perang kapak pakai senjata buat apa? Berani-beraninya ganggu orang yang jaga desa. Tembak. Tangkap. Cepet kabur, Jun. Tunggu dulu. Gua takut mereka masih ada bantuan. Kalian semua jangan ikut campur. Yanwu, WG, masuk mobil. Sini. Ah Jun. Kamu balik aja cepat. Target mereka cuma gua sama WG. Hati-hati ya. Jagain Xiaomi buat gua. Makasih banyak. Bawa senjata buat apa?
Senjatanya keren banget. Peluru jenis apa ini? Coba gua lihat. Ini peluru inti baja. Bisa tembus plat baja biasa sama rompi anti peluru B. Jun. Wei, sekarang gimana? Naik motor lebih aman. Ah Jun, lawan mungkin mau bongkar pabrik kita. Balik, sembunyikan dokumen-dokumen penting. Kalau ketahuan mereka, repot. Jagain Wei. Kamu sudah ditahan. Kamu berhak untuk diam. Barang-barang ini bukan punya gua. Kamu yang maksa gua. Simpan aja buat cerita ke hakim. Bawa dia. Cepat, pergi. Dibunuh? Itu sama aja ngakuin gua jual narkoba. Nama gua Holland. Wei yang nyuruh gua nyelamatin lu. Ikut atau enggak, terserah lu. Ah Jun, untung lu selamat. Lu suruh orang bunuh polisi, bukannya itu ngakuin gua jual narkoba. Bodoh, kali ini mereka udah tahu mau bunuh lu. Lu pasti mati. Begitu dapat info, gua langsung nyelamatin lu. Kalau enggak, minimal 30 tahun. Terus gimana dong? Balik ke daratan, banyak saudara di sana. Nanti malam kita ke Huidong pakai kapal besar. Ke Huidong, tempat yang banyak rumah dijual itu. Jangan ditunda, harus pergi sebelum subuh. Urusan Hong Kong gimana? Hong Kong ada gua bisa handle. Gua juga bukan orang tua bangka. Aku nggak akan minum banyak kok. Si Belanda udah balik, dia juga bisa bantuin aku. Sama si udang besar, dia juga bisa bantu. Aku mikirin dulu. Mikir apa lagi? Semua polisi di Hong Kong lagi nyariin kamu. Jalanmu cuma satu, mati. Percaya sama aku, percaya. Siapin mobil, langsung ke dermaga. Tunggu bentar, kasih aku sejam. Aku mau goreng cabai. Aku bisa jaga diri sendiri. Sampai di Huidong, telepon aku. Aku nggak bakal nelpon kamu. Pasti ada yang sadap teleponmu. Kalau ada masalah, cari kakak satu atau si udang besar. Aku nggak bakal kenapa-kenapa. Aku bisa jaga diri sendiri. Aku juga tahu cara ngadepin polisi. Aku harus buru-buru makan.
Mungkin semuanya bakal baik-baik aja. Jangan bodoh amat. Antar aku ke Hui dong, ya. Pergi sana. Kamu nggak perlu ngibur aku lagi. Aku udah ikutin kamu sejak umur 15. Masa nggak tahu sifat kamu gimana? Kamu dari dulu emang nggak pernah ngomong yang manis. Nggak usah maksain diri. Aku tahu harus ngomong apa, tapi aku harap kamu ngerti. Apapun yang terjadi, kamu adalah orang yang paling aku cintai seumur hidupku. Kamu jabatan apa sih? Berani-beraninya ngomong gitu ke Kak Jun. Ah, Cao. Pak, mau keramas. Sini. Pak, keramas yuk, ya. Sini, Pak, keramas sini. Murah, cuma 80. Ayo, ayo, gimana hitungannya? Ayo, 80. Ayo, cepetan, kabur, bukan jalan-jalan. Cewek-cewek daratan ini lumayan ya. Jangan pergi dong. Kamar apa? Kasih kamu 3-40 menit. Dasar bajingan. Udahlah. Sudahlah. Kak, kamu istirahat dulu. Aku akan hubungi teman-teman untuk ketemu kamu. Kamu 4 tahun di Belanda, kau bisa kenal betul sama daratan. Mereka itu pulang bareng aku dari Belanda. Dasar keparat, aku emang gak suka sama dia. Awas aja, nanti ku banting dia. Jangan cari masalah lagi. Gak terasa ada yang aneh soal ini. Pokoknya, kamu harus hati-hati. Kak Wei mana mungkin jebak kita. Paket lengkap kan lebih murah. Bos, kepala gatal nggak? Gatal banget. Sumpah. Kamu kepanasan nggak? Panasnya kayak api. Jangan buru-buru, dong. Nanti habis aku keramasi rambutmu. Kita naik ke atas, perlahan-lahan bikin kamu puas. Oke. Itu kata kamu ya, keramas kepala besar, terus kepala kecil, dasar mesum. Aduh, mataku, ambilkan handuk, dong, di samping kamu, ambil sendiri, gini.
Brengsek. Awas, gue habisin lo. Kasih lampu kilat itu. Jatuhkan, kalau mau temanmu hidup. Cepat turunkan senjatamu. Persetan. Pang Jun, kamu tamat. Tangan kananmu yang paling jago aja udah lumpuh. Mau lawan aku gimana? Kak Wei nggak baik sama kamu. Kok bisa hianati kita? Kak Wei tentu baik sama aku. Makanya aku harus habisin kamu. Apa katamu? Kak Wei suruh aku bunuh kamu. Dengar jelas nggak? Apa? Kalau nggak paksa kamu keluar dari Hong Kong, gimana bisa bikin semua klien percaya kamu benar-benar jual narkoba? Kalau nggak bikin kamu hilang selamanya di sini, gimana kasus ini bisa berakhir? Dia salah sendiri, kamu bodoh. Aku bodoh, benar-benar bodoh. Nggak nyangka dihianati kakak sendiri. Lain kali, jadilah lebih pintar. Jangan tutup matamu. Aku takkan biarkan kau mati semudah itu. Sudah lama kau ketakutan. Kalau bukan karena Wei yang menghalangiku di Hong Kong, sudah lama ku bunuh kau. Mati kau. Hahaha. Bau. Marah. Bau. Pesan antar, terima kasih. Terima kasih ya, kembaliannya tak usah. Terima kasih. Kok pizzanya terbalik? Lajiao, saat kau dengar rekaman ini, aku sudah berangkat ke Vietnam. Sekarang aku dikejar polisi, seperti anjing terluka. Tapi jangan khawatir, aku pasti takkan mati. Aku akan bertahan untuk memberitahumu. Orang yang menghancurkan hidupku adalah Lei Wei. Dia sengaja mengangkatku. Sebenarnya cuma ingin menjebakku. Dialah pengedar narkoba itu. Jangan sekali-kali percaya padanya. Dan jangan percaya siapapun, termasuk Daxia. Sekarang aku tak tahu siapa teman, siapa musuh di sekitarku. Lebih baik kau segera tinggalkan Hong Kong. Lei Wei akan segera mencarimu.
Dia tahu pasti aku akan menghubungimu. Untukmu, 3 tambah. Kartu Wei sungguh beracun. Luar biasa. Jangan bilang aku beracun lagi. Aku paling benci disebut beracun. Saudaraku. Lajiao, ada apa? Apa Ajun kecelakaan di Huidong? Duduk dulu. 2 hari lalu, ada kerabatku yang telepon dan bilang dia melihat Ajun. Bagaimana? Katakan, aku yang putuskan. Aku tak percaya masih ada saudara. Kau punya rokok. Ambilkan sebatang. Tasnya kubawakannya. Ceritanya menyedihkan sekali. Sebenarnya di mana? Setelah aku antar dia ke daratan, dia langsung hilang tanpa jejak. Katakan. Keluarga dia kirim surat. Bilang dia sekarang ada di mana? Katakan. Katanya kaki aku hebat. Kau punya pistol. Bajingan. Memang benar cabai itu pedas. Kalau bukan karena keahlianku, aku sudah tamat. Di mana Tang Jun? Tahukah kau kenapa 2 bilah pisau dijepit dengan 3 korek api di tengahnya? Pisau itu akan mengiris wajahmu dan meninggalkan daging terkelupas di tengahnya. Dokter bedah plastik ternama pun tak bisa memperbaikinya. Aku tanya sekali lagi, di mana Tang Jun? Si brengsek ini benar-benar keterlaluan. Janjinya pulang jam 5. Sekarang sudah jam 6. Bayangannya saja tak kelihatan. Ah Ken, supnya sudah matang belum? Sudah. Jangan coba-coba bohong padaku. Ah Wen akan bawa pacar pulang. Kalau kau mempermalukan, gajimu akan kukurangi. Hai, ayah. Panggil saja bapak. Aku bukan orang asing. Masa dipanggil ayah segala? Bapak. Badanmu bau keringat. Cepatlah mandi. Ding dong sudah datang. Sungguh memalukan. Ini namanya aroma pria sejati. Aroma pria? Bisakah kau mendengarkan perkataanku? Sejak pulang dari Inggris, kau tak pernah dengar kata-kataku. Kusuruh jadi polisi, kau malah mengundurkan diri. Kerja apa saja boleh, tapi jangan terjun ke dunia hitam. Dulu kau juga seperti ini. Zaman Lowlock dulu, kalau terjun ke dunia hitam, sedikit banyak masih ada rasa kesetiaan. Sekarang 2 kata, kesetiaan, itu hanya ditulis di papan nama jalan baru. Sekarang aku punya kakak yang baik. Kak H beberapa tahun ini cukup setia. Kalau tidak, aku tak akan izinkan kau ikut dia. Aku lapar, ayo makan. Jangan mencuri makan. Ah Ken, hari ini ada makanan enak apa? Ayam goreng tulang tua, dan beberapa hidangan lainnya. Wah, keren banget.
Lebih hebat dari bokap gue. Lagi. Ada apa? Si Ah Chen ini licin banget sih. Katanya dia nggak punya KTP. Gaji 2.800. Aku tanggung makan sama tempat tinggal. Bisa potong lagi 600. Bokap, jangan gitu. Mendingan banyak-banyakin karma baik. Aku hitung-hitung mati-matian. Baru bisa besarin elu segede ini. Hei, Dinggao. Lihat cewek aja mata elu langsung melotot. Selamat datang semuanya. Silakan santai aja. Ayo sini, kita duduk. Beneran? Main lagi lain kali aja. Warung kecil kayak gini ada karaoke. Ada suaranya nggak? Ada suaranya apa nggak? Nyanyi aja langsung tahu. Maaf, kita hari ini udah tutup. Bocah kurang ajar, gue peduli amat lu tutup apa nggak? Gue sekarang pengen nyanyi. Hari ini mood gue jelek. Jangan bikin gue marah. Simon, jangan ribut sama mereka. Ini rumah gue. Bisa nggak kalian pakai nalar dikit? Bisa. Bang, kita bicara baik-baik. Dia anak gue. Hati-hati ya, bocah brengsek. Lu mau berantem ya? Kasih muka dikit. Bos gue itu Bang Udang. Sekarang orang yang baru keluar. Semua pakai nama Bang Udang buat nakutin. Lu nakutin gue. Bang, ini beneran. Mohon, maafkan anak saya. Dia belum paham. Di dalam rumah ini ada anak lu juga. Bagus, kalian berdua, bapak dan anak, sujud. Lu jilat jari kakinya, dia jilat jari kaki lu. Ding dong, cepetan telepon polisi. Nona, jangan bergerak. Cantik banget, nanti muka jadi babak belur sayangkan. Lu juga jangan gerak. Pergi. Baru keluar main, cepat bosan kalau langsung main keras. Ah Chen, hati-hati, jangan sampai si bang ini cedera. Denger nggak? Awas gue tabrak kasur lu. Punya KTP nggak? Aku sudah rekam jawabanmu, kau takkan bisa menemukanku. Jenderal, cepat pergi, cepat. Masih belum pergi juga. Maaf, hati-hati di jalan. Maaf ya, semuanya. Bangsat, kau memang licik, sampai pelihara tikus. Kak Leopard, aku tidak bersalah. Lapor polisi, ini keterlaluan sekali. Bisa saja kau menyuruh orang datang lagi. Laporkan dulu baru pergi. Tidak semudah itu. Cium dulu jempol kaki ayahku. Sudahlah. Jangan bergerak. Barang palsu. Jangan kejar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aduh, kau berdarah. Aku sudah biasa. Sering berdarah. Aku seorang perawat. Lebih baik ikut aku ke rumah sakit untuk diperiksa. Hentikan dulu pendarahannya. Tidak bisa. Dia tidak punya KTP. Tidak masalah. Aku akan carikan yang palsu. KTP palsu pun aku punya satu. Tuan Wang Ken, kau merokok banyak ya? 3 bungkus sehari. Aku curiga kau sakit. Ahshan, Ahshan, Ahshan. Kau kemana saja? Dia itu. Berhenti. Nyawamu kuhargai 3 juta. Bayar dalam 24 jam. Kalau tidak, kau akan kubelah jadi 9. Ini 1 bagian dulu. Dua orangnya. Kami mau cari Kak Udang. Baik, silakan ikut saya. Mereka ada di sana.
Kakak, panggil Kak Jun. Kak Jun. Kak Jun, kok kurus sekali. Namanya terlalu banyak dipikirin. Kak Udang yang punya 3.000 anak buah. Ternyata kalian berdua kenal. Diam mulutmu, kau tidak kenal dia. Sudah 2 hari tidak ketemu. Malam ini kalau tidak mabuk, bukan laki-laki. Sebelum minum, aku harap kau mau bantu aku melakukan sesuatu. Pergi selamatkan anak buahmu. Siapa itu? Simon itu. Gue mana ngerti bahasa Inggris. Bisa nggak ngomong pakai bahasa Indonesia aja? Nama gue Simon F.A. Anak gue namanya Simon Shidiao. Simon Shidiao. Pernah dibilangin, kayaknya yang pindah masuk bulan lalu itu. Dia diculik si Dabao. Kupingnya dipotong 1. Dia sebut-sebut nama gue nggak? Iya. Begitu dia nyebut lo, malah dipukulin lebih keras. Apa? Makanya gue kasihan sama lo. Iya kan? Bener kan? 2 jam ini, kalau nggak bisa bawa dia balik, jangan balik lagi. Siap, bos. Ayo, siap. Kita minum dulu. Gue temenin. Pergi sana. Ngumpet di mana aja sih? Gue suruh orang cariin lo. Nggak ketemu-ketemu. Kabur. Ya harus ngumpet yang bener lah. Bener juga. Istri lo gimana? Gue juga mau nanya itu. Nanya gue. Kan dia pergi bareng lo. Sejak lo pergi, gue nggak pernah ketemu lagi. Waktu itu kejadian apa sih? Kak Leia kayak dulu. Mabok tiap hari. Sekarang hak desain udah diserahin ke kita. Untung lo balik. Nanti kita gempur bareng. Nggak heran dulu gue naiknya cepet banget. Dua tahun ini, lo juga naik cepat. Mulus banget. Yang jadi musuh lo. Bukan mati kecelakaan, ya kabur. Lo tahu dari mana? Lo sekarang itu sama kayak gue 2 tahun lalu. Jalan yang lo tempuh, udah gue lewatin. Kak Jun, gue sekolahnya nggak tinggi. Gue agak nggak ngerti. Kalau lo cuma mau bertahan di posisi sekarang, lebih baik tidak tahu. Tapi aku harap kau tinggalkan Lei Wei, mulai dari nol lagi. Maksudmu Wei Ge? Dia yang suruh aku kabur, kau tahu. Tapi dia bilang dia tidak tahu apa-apa. La Jiao tidak ikut aku. Aku dapat kabar, sebelum dia hilang, dia cari Lei Wei. Siage. Siage. Kak, mana si bajingan yang potong telingamu itu? Siage, aku, jangan banyak omong, bawa ke kolam, kubur dia. Kasihan, Siage, kasihan. Kau minta kasihan buat apa? Aku ini bukan hakim suci. Waktu kau berkhianat, sudah tahu akan ada hari ini. Aku tidak tahu siapa yang kuhadapi. Kak, lepaskan aku. Kau potong telinga orang. Kalau aku lepaskan kau, aku jadi apa? Aku bisa ganti telingamu. Kalau mau potong, potong saja burungmu. Potong atau tidak, aku panggil semua orang untuk lihat. Tidak bisa. Yang penting jadi orang itu jujur dan terang-terangan. Kau bunuh dia, atau kau lepaskan dia. Kau hinakan dia seperti ini, sama saja bunuh dia. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, bawa ke kolam, kubur dia. Jangan, jangan. Aku bawakan dia untuk minta ampun. Baik, kita ikut kata Junga. Lepaskan dia. Jangan ganggu mereka berdua lagi. Kalau tidak, aku sendiri yang habisi kau. Terima kasih Junga. Terima kasih Junga. Terima kasih. Terima kasih Junga. Terima kasih, Kak. Dengar, dia itu kakakku. Mulai sekarang, apa yang dia katakan sama dengan apa yang aku katakan. Ya, Kak. Masalah itu akan kuselidiki. Dasia, selagi masih punya harta, jangan main-main lagi. Terus begini tidak ada gunanya. Dia angkat kau setinggi ini. Pasti dia akan ambil untung darimu. Utang riba ini akhirnya akan bunuh kau. Aku tahu. Aku paham. Nanti aku cari kau. Terlalu panjang, tidak ingat. Terlalu panjang, tidak bisa ingat. Tuan Si, kamu itu murid yang payah. Aku belum pernah lihat. Yang Houzi, janganlah kamu memakiku pakai bahasa Inggris yang aku nggak ngerti. Aku bayar 1.000 perak buat satu kelas ini. Buat main ke Chinatown aja nggak segitu. Sudah-sudah, sekarang kita ulangi lagi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke.
Baca, aku bukan orang pintar, tapi aku juga bukan orang bodoh. Aku bukan orang pintar, tapi aku juga bukan orang bodoh. Bagus. Tutup pintunya, tolong. Tutup pintunya, tolong. Bagus sekali. Kemarin kamu bilang apa itu? No apa tadi? Nggak ada risiko, nggak ada untung. Harus berani coba baru bisa menang, kan? Betul. Wah, Xiami menang. Hebat. Keren banget. Kak Wei. Xiami, jitu banget turunnya. Cium dong. Papanya mana? Kak Xia lagi les bahasa Inggris di dalam. Rajin banget. Wah, rajin sekali belajar. Dini sekali, Kak Wei. Dagangan sepi, ibu-ibu pada main judi, ngajak beberapa teman main kartu. Oh iya, kamu cari aku. Ada, aku akan datang. Dah. Akhir-akhir ini makan sayur-sayuran barat. Kamu terus-terusan melototin aku. Pasti ada yang gak beres. Gak ada. Kamu kok yang gak beres. Hal yang gak beres padaku banyak sekali. Ada. Akan pergi. Dah. Baru-baru ini makan sayur-sayuran barat. Kamu terus melototin aku. Pasti ada yang gak beres. Gak ada. Kamu yang ada apa? Yang gak beres sama aku banyak banget. Kemarin aku ajak cewek ke hotel. Kebanyakan minum. Gak bisa angkat kepala. Main keluar bentar. Cabe nyari kamu. Lihat cabe. Aku 2 tahun gak ketemu dia. Katanya dia ke Jepang. Maksudku cabe yang di Chinatown, yang dadanya gede banget itu. Kamu kira aku maksud istri Ahjun? Ahjun juga aku kangen banget. Beneran? Gak pernah denger kamu bilang. Kamu kayak lagi nyelidiki aku. Aku bukan orang pintar. Tapi aku juga bukan orang bodoh. Mau bilang apa? Kamu sendiri yang tahu. Sayapmu udah kuat. Mau main-main sama aku. Aku sekarang namanya nggak kayak yang kamu kira. Bener-bener nggak tahu diri. Nanti kamu yang susah. Berani membelot. Terus kenapa? Ada apa? Dok, semua keluar. Nggak ngerti bahasa Mandarin. Kalian semua sampah. Nggak ada gunanya. Anak buahmu ini cuma figuran. Pasukan elitmu ada di Huidong. Itu urusanmu udah aku selidiki. Sekarang dia punya Ming, banyak orang jahat di sekitarnya. Jangan gampang percaya sama orang yang mau adu domba. Aku bisa kayak gini sekarang berkat ilmu hitam pasukanmu di Huidong. Aku selalu heran, kok nasibku selalu bagus. Setiap berantem, lawan selalu ada yang 2 komandan utama. Tidak diketahui kemana perginya. Jadi ternyata kau yang diam-diam membantuku mengalahkan mereka. Yang menjadikanku legenda yang tak pernah terkalahkan. Aku benar-benar merasa heran. Aku sering bertanya pada diriku sendiri. Pendekar, kenapa dewa pertarungan itu selalu berpihak kepadamu? Sekarang akhirnya aku tahu. Jadi, ternyata dewa berkelahi itu adalah kamu. Dengarkan aku. Dengarkan aku dulu. Kamulah yang mengkhianati Kak Jun. Kamulah yang menyuruh orang menculik La Jiao, memperkosanya secara beramai-ramai, lalu merusak wajahnya, patahkan tangan dan kakinya. Aku tahu, kau gunakan daftar namaku untuk jual narkoba di Amerika. Sudah ku ketahui semuanya, dan juga soal FAB itu, bukan FBA. Segunung data tentangku itu, aku juga sudah tahu. Lalu kenapa kau tidak bunuh aku? Kau tidak takut dengan pasukan pilihanku? Tanpa risiko, tidak ada hasil. Kau yang bawa aku keluar. Kalau aku tidak umumkan ke seluruh dunia, ungkap semua perbuatan bajinganmu, bukankah aku akan dituduh membunuh kakak sendiri? Makanya hari ini, aku mau bilang dengan terang-terangan, hubungan kita putus total. Aku tidak akan ikutmu lagi. Aku akan balas dendam untuk Jun, Cabe, dan Chao. Kau memang berani. Berdiri. Tutup pintunya, tolong. Dasar kau. Nggak ngerti bahasa Inggris.
Aku pulang demi kau. Sudah bukan seperti dulu lagi. Sekarang aku pecandu. Dengan keadaan seperti ini, jalan malam-malam, orang lihat pasti kabur. Bukan manusia, bukan setan. Itu Lei Wei, kan, Lei Wei? Dan juga si rambut pirang itu. Mereka sekelompok menyiksaku 2 hari 2 malam. Hari ketiga, mereka sudah capek main. Aku bunuh 1 orang baru bisa kabur. Sekarang aku seperti tikus jalanan. Kabur kemana-mana, sembunyi kemana-mana. Tapi kau, kenapa kau bisa pakai narkoba? Kenapa tanganku terus gemetar? Sekarang angkat barang agak berat aja nggak kuat. Setiap angin kencang atau hujan turun, rasa sakit yang nggak tertahankan itu. Aku juga nggak bisa ke rumah sakit, selain narkoba. Ada apa lagi? Sudah berkali-kali aku pengen mati, tapi aku bilang pada diri sendiri, pertahankan nyawa ini. Untuk balas budi padamu, Ah Jun. Maaf, aku sudah kembali ke daratan. Karena melukai orang, aku ditangkap polisi. Aku mendekam 2 tahun, setelah keluar langsung mencarimu. Jangan. Kamu yang nilai, tidak apa-apa. Kamu kenal mereka. Kan? Pasti kenal. Sudahlah, kita tidak bisa balas dendam. Melihatmu, aku sangat senang. Kamu janji padaku. Aku tidak pernah bermimpi kita berdua jadi orang cacat. Bertemu lagi setelah bencana, harusnya dirayakan, ya kan? Jangan takut, si pendekar itu orang kita, bukan. Dia otak dari Lei Wei. Cepat percaya dia, cepat kakak ipar, aku jamin dengan nyawa Xiaomi. Aku sama sekali tidak tahu kejadian waktu itu. Waktu itu aku kira Lei Wei orang baik, tapi sekarang aku sudah berbalik dengannya. Aku sudah mengumbar semua kejahatannya ke dunia hitam dan putih. Si tua pun tidak mau membantunya. Sekarang dia seperti tikus di jalanan.
Aku akan membalas dendam untukmu. Jangan. Sudahlah. Jangan. Jangan balas dendam. Aku bisa melihatmu. Cuma ingin hidup tenang saja. Oke. Sudah-sudah. Urusan seperti itu biar aku saja yang kerjakan. Tapi sekarang kalian berdua berhutang budi padaku. Ada dua hal yang harus kalian lakukan. Pertama, kakak ipar harus rahap narkoba. Kedua, kakak Jun cepat ke rumah sakit obati kankermu. Kanker nasofaring stadium awal. Aku cuma belum periksa dokter. Tidak apa-apa. Tenang saja, pasti bisa sembuh. Belum makan, tendang lagi. Main bola di sini, tentu. Aku besar di TS at Wanshan. Kalau ada waktu langsung naik ke sini main sebentar. Kamu memang orang yang sentimental. Tendang. Cepatan. Apa-apaan kamu? Kamu baru pulang dari Inggris. Orang Inggris tidak bisa main bola. Apa kamu salah pergi ke Bangladesh? MAC. Awasi dia, suruh dia latihan tendangan. Kalau 20 tendangan tidak bisa, habisi dia. Ayo. Minum. Bagaimana dengan Lei Wei? Lei Wei. Telepon dia ke sini. Halo. Baik, jalankan sesuai rencana. Lei Wei bilang dia mau menyerah. Dia bukan orang yang sederhana. Aku tahu. Makanya aku hanya izinkan dia datang sendirian. Aku akan halangi dia dengan 500 orang. Kamu hati-hati. Di sana ada tim kasus berat yang mengawasimu. Kulihat. Pergi ke Hawaii, pertimbangkan itu. Bagaimana? Aku akan angkat untukmu. Bajingan. Lei Wei mengirimmu untuk menghabisi aku. Ya, maaf ya. Jangan pukul aku. Bagaimanapun juga, kamu yang membawaku keluar. Gelas teh ini kita minum bersama, untukmu. Kak Xia, kali ini aku benar-benar kalah. Kasih aku jalan hidup, boleh? Kak Tui, menurutku lebih baik kamu tinggalkan Hong Kong, pergi keluar jalan-jalan. Tapi beberapa tahun ini, sebaiknya jangan kembali. Kak Xia, di luar banyak polisi. Sudah tahu ada yang bocorkan informasi. Semua bertindak sesuai situasi, ya, kakak. Opsir, ini klub pribadi. Setelah tangkap anjing, kita pulang. Siapa yang memukulku?
Kenakan. Kenapa datang sebanyak ini? Aku sedang mengadakan pesta dansa. Ada banyak cewek cantik. Ada minat, pilih satu. Kamu memang jago. Bubar tim, siap. Baru sekarang tahu aku jago. Bubar tim, siap. Cewek-cewek ini kejam sekali. Tali saja sampai putus. Tidak pantas untuk anak-anak. Maaf sekali, nak. Jangan kau yang disalahkan. Kak Jia, lari cepat. Lari ke bawah. Sial, baterainya habis. Kau yang bikin La Jiao dan Kak Jun jadi begini. Aku kirim kau balik ke Belanda makan kacang polong. Kau makan kacang polong, aku traktir kau makan bubur biji teratai. Bangun, bangun kau. Bangun. Ayah, ayah. Jangan, tidak. Ayah. Kemari, atau kubunuh dia. Mau bunuh dia juga boleh,
sujud dan beri hormat padaku. Baiklah, aku lepaskan kau. Siami. Besok kau sudah jadi istri orang. Harus bahagia. Mengerti. Paman pertama sehat walafiat, paman kedua berumur panjang. Paman ketiga punya cucu banyak, hidup makmur. Di cermin, mesra sekali, di cermin, mesra sekali. Ini namanya iri. Betul kan? Ikatan keluarga memang lembut. Aku harus pulang, tidak bisa menginap di sini. Sampai jumpa di kantor catatan sipil. Inspektur Wei, bagaimana? Kau boleh pergi. Sudah kubilang aku punya alibi. Tadi malam aku main kartu bersama ketiga pengacara ini. Bagaimana bisa kau tuduh aku? Tuan Lei, jangan banyak bicara. Ayo kita pergi. Tentu saja pergi. Tempat ini bau sekali. Aku tak paham bagaimana Inspektur Bei tahan. Tunggu sebentar. Oh, aku paham. Ternyata baunya dari Inspektur Bei sendiri. Pantas saja dia tahan. Pengacara Huang baru datang sekarang. Mereka sudah selesaikan urusanku. Hari ini aku bukan datang untuk menjaminmu. Lalu untuk apa kau datang? Untuk memaki bajingan sepertimu. Kau munafik, menyelundupkan narkoba. Kau menghancurkan satu demi satu orang. Orang sepertimu, cepat atau lambat akan dihukum langit. Pengacara Huang, hati-hati tuduhan fitnah. Kau tuntut aku pencemaran nama baik. Aku akan lawan kasusmu sampai tahun 97. Kita lihat nanti hukum mana yang berlaku. Dasar bajingan, kau takkan selamat. Kau pikir jadi patriot, preman bisa bertahan. Ini jebakan. Biar nanti gampang nanganin kau. Minum saja kopimu. Kopi ini takkan ku minum. Ini traktiran dariku. Kalau berani, bunuh aku di sini. Aku tak bisa melihat apa-apa. Tuan Lei, silakan ke toilet dulu. Cuci muka. Kami tunggu di sini. Bajingan, akan kubunuh kau nanti. Pergi, jangan bunuh aku. Maaf, Inspektur Bei, aku takkan bunuh dia di sini.
Memang tak ada kesempatan. Ayo pergi. Mau bunuh aku? Mimpi. Inspektur BI. Pakai rompi anti peluru. Tidak melanggar hukum, kan? Dasar bodoh. Hei, sudah cukup keributanmu. Jangan gegabah. Aku mau bantu, tapi tak ada waktu. Dadah. Lepaskan aku, lepaskan. Apa yang terjadi? Komandan, serahkan dia padaku. Baiklah. Jangan mendekat, atau ku tembak dia. Tang Jun, jangan gegabah. Turunkan senjatamu. Turunkan senjatamu. Tahan dia baik-baik. Jangan tembak. Dengar tidak? Jangan tembak. Tapi kalian ikuti aku. Ku bunuh dia. Aduh, nyaris mati kaget. Pelurunya habis. Perlu kutambahin beberapa peluru. Tapi percuma, karena kau takkan kena. Kuantar kau ke akhir hayat. Kak Jun. Bocah, panggil ambulans, cepat. Maaf, baterainya habis.
Nona Isa, kami mau tutup. Silakan buat janji lain hari. Sebentar lagi sampai.